Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru hebat tanah air, ketemu lagi dengan saya Arisa Mustika Sari, CGP Angkatan 6 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Video ini merupakan penugasan hasil karya demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa diterapkan dan dikembangkan di kelas ataupun di sekolah asal kita, yaitu di SMA Negeri 1 Batanggasan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa teori atau konsep pemikiran KHD yang tentu saja bisa kita terapkan dan kita kembangkan di sekolah kita. 1. Guru tidak hanya dituntut mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi ia juga harus bisa mendidik dan menuntun anak atau peserta didik agar menjadi lebih baik budi pekertinya. Yang sekarang ini tentu saja kita kenal dengan istilah penguatan pendidikan karakter atau PPK pada anak. Nah, pada konsep tersebut, ada dua kata penting yang sangat mendasar dan sudah melekat di diri kita selaku pendidik atau guru. Apa itu? Ya, mengajar dan mendidik. Mengajar di sini maksudnya adalah memberikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada peserta didik kita. Seperti apa saja penerapannya itu? Ya, pengajaran yang kita berikan harusnya berpusat kepada murid atau peserta didik kita, yang sekarang ini lebih kita kenal dengan istilah student centered. Pada pembelajaran ini kita bisa berikan contoh, yaitunya dengan memberikan pembelajaran dengan metode diskusi atau collaborative learning. Berikut cuplikannya. Nah, selain collaborative learning yang sudah saya contohkan tadi, kita juga harus memberikan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik kita, atau kita kenal dengan istilah active learning. Apa maksudnya itu? Active learning di sini maksudnya adalah pembelajaran kita harus melibatkan saraf sensorik, psikomotorik, dan kinestetik anak kita sehingga bisa berkembang dengan baik. Seperti yang kita ketahui, setiap anak memiliki karakter atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual, dan kinestetik. Nah, pada poin ini, siswa yang gaya belajarnya kinestetik akan senang dan aktif terlibat di bagian ini. Berikut cuplikannya. Understand temannya anggotanya? Yes. Jadi ciri-cirinya kalau past perfect tense we use have plus verb to be, and then present perfect we use has atau have. Ya, has one. Stick it. Istilahnya pembelajaran dengan metode ceramah yang berpusat kepada guru, atau yang kita kenal dengan teacher center. Pembelajaran yang kita berikan harus berhamba kepada anak, di mana pada akhir pembelajaran anak akan diminta untuk merefleksikan dirinya masing-masing terkait materi pembelajaran kita hari itu. Bagian mana dari materi tersebut yang mereka sukai dan bagian mana yang mereka tidak pahami dan tidak sukai, sehingga hal ini dapat jadi bahan evaluasi diri bagi kita sebagai guru untuk menentukan langkah pembelajaran di pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah kata mendidik. Apa itu mendidik maksudnya di sini? Mendidik maksudnya adalah menuntun peserta didik kita agar bisa menjadi lebih baik budi pekertinya. Sekarang ini kita bisa kenal dengan istilah penguatan pendidikan karakter atau PPK. 1. Sikap religius atau sikap spiritual. Kalau kita kaitkan dengan konteks sosiokultural kita, itu bisa kita kenal dengan istilah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, atau yang kita kenal dengan istilah ABS SBK. Ini kita bisa terapkan di sekolah kita dengan memakai asas trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu asas kontinuitas.
di mana maksudnya asas ini adalah memberikan pembiasaan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Contohnya, di sekolah kami telah melakukan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, sholat zuhur berjamaah, kultum setiap hari Jumat, Jumat berbagi, memperingati hari besar Islam, berbagi takjil dan sembako, tadarus bersama, dan berbuka puasa bersama. Penerapan PPK berikutnya yang kedua adalah sikap sosial dan gotong royong atau kerjasama. Seperti dalam istilah Minangnya, parik samo di pikua, ringan samo di cinjiang. Ini bisa diterapkan di sekolah kami dengan mengadakan Jumat bersih setiap bulannya. Pada kegiatan ini, siswa melakukan gotong royong dan bersih-bersih di kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga, nilai musyawarah atau mufakat. Atau istilah Minangnya, bule ayah de pambuluah, bule kato de mufakat. Ini sudah kami terapkan di sekolah kami, di mana dalam mengambil setiap keputusan, kami selalu melibatkan orang tua siswa dan komite sekolah. Nah, yang terakhir, yang keempat, kami juga sudah menerapkan nilai-nilai kesopanan atau pembiasaan kesopanan di lingkungan sekolah kami, yaitu dengan cara selalu mengingatkan anak untuk menerapkan kato dan ampe dan juga sumbang dua baleh dalam setiap kegiatan pembelajaran. Teori atau konsep pemikiran KHD yang kedua adalah kemampuan atau potensi, minat serta bakat anak tidaklah sama, sehingga kita tidak bisa memberikan penilaian dari sudut pandang dan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik kita. Nah, untuk itulah kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik kami yang berbeda-beda tersebut, sehingga bisa berprestasi sesuai dengan bakat yang dimiliki. 1. Pramuka. Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. 2. Marching band. 3. Rohis. 4. Tahfiz Quran. Nah, itulah beberapa bentuk kegiatan pengembangan dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas ataupun di sekolah kami, SMA Negeri 1 Batangasan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.